Adik-adik sekalian yang di sekolah TPI, saya berharap Anda di rumah sehat-sehat dan juga jadi anak-anak yang baik ya. Belajar dengan rajin dan bantu orang tua. Ya, ini udah libur, kemungkinan sebentar lagi udah selesai ujian dan ulangan, dan marilah kita ada waktu kita belajar yang lebih berarti. Jangan buang waktu dan untuk investasi untuk supaya kita lebih pintar ya. Oke. Tuhan Yesus berkati. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan iman kita ya. Oke. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Silakan Samuel baca firman Tuhan. Daniel 6 ayat 3. Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, di sini dikatakan Daniel lebih dari para pejabat yang lain, dan karena itu raja sayang sekali dengan dia. Tetapi saingan Daniel itu melakukan hal yang naif sekali di ayat 7. Daniel 6 ayat 7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Puji Tuhan saudara sekalian, cerita ini memberikan kita satu gambaran apa yang terjadi di dalam kehidupan Daniel. Dan Daniel ini seorang anak muda yang sungguh cinta sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia tiap hari itu sembahyang menuju ke Yerusalem. Dan dia punya saingan itu semuanya, ya dikatakan semua pejabat tinggi loh, semua loh, bukan satu loh. Dan mereka mufakat untuk apa? Membunuh Daniel. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka sampaikan ke raja, kalau memang ini telah tanda tangan, biarlah semuanya orang di negeri ini tidak boleh ya. Di sini dia katakan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia atau apapun ya. Kalau memang mereka lakukan itu, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oh, raja bilang bagus supaya semuanya orang-orang masyarakat ini semuanya bisa taat kepada saya, dan dia tanda tangan. Dan raja itu lupa. Dia lupa bahwa Daniel adalah seorang yang menyembah Allah dia. Dan dia masuk ke pelangkapnya pejabat tinggi semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Sesudah dia tanda tangan, dan Alkitab mengatakan bahwa Daniel setiap hari tetap sembahyang, setiap hari tetap berdoa kepada Allah dia. Setiap hari dia membuka pintu jendela dia sujud dan menyembah Allah dia. Nah, inilah kuncinya, bahwa Daniel tidak pernah berubah. Daniel adalah seorang yang disiplin. Daniel seorang yang tidak peduli. Dia tiap pagi harus mau ketemu dengan Tuhan dia. Setiap saat dia ada apa-apa, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ada masalah pun dia mengucap syukur. Ada pergumulan pun dia mengucap syukur. Mengurusi negerinya, dia akan tanya kepada Tuhan. Dia disiplin orangnya. Dia tidak pernah malas. Kalau kita kan malas doa pagi jam 6, jam 6 baru bangun. Hari ini saya juga terlambat bangun, saya mau jujur. Nah, kita ini manusia, kadang-kadang kita kecapean. Tapi Daniel ini tiap hari dia sembah. Sembah siapa? Tuhan dia. Kita mau lihat orang itu diberkati Tuhan, orang itu dipakai Tuhan, orang itu begitu luar biasa. Kita mau lihat dong, lifestyle-nya seperti apa, hidup dia itu seperti apa. Dan kalau kita punya kehidupan itu asal-asalan, malas, tidak disiplin, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan? Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka sudah tahu, oh itu sampaikan ke raja, Daniel itu jahat. Dia tidak sembah Tuhan. Dia tidak sembah raja, dia sembah Tuhan dia. Sesudah itu, raja tidak bisa menyangkal dia punya perintah, karena perintah
raja itu adalah untuk semuanya orang yang tinggal di negeri itu. Tidak ada yang terkecuali. Raja itu sedih sekali, Alkitab mengatakan dia nggak bisa tidur karena besok Daniel akan dilemparkan ke gua singa. Dan dia sedih dan dia puasa dan dia nangis. Tapi raja adalah raja. Dia adalah seorang yang mempunyai prinsip, perintah dia itu tidak boleh dirubah. Dan apa yang terjadi? Fair enough. Dan dia dimasukin ke gua singa. Saudara sekalian, sesudah dia masukin, rajanya sedih. Dan besok pagi-pagi dia cepat-cepat ke gua singa. Dan dia tanya pertanyaan yang sungguh menjama hati saya. 19 ya. Di sini dikatakan apa? Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa. Ia malaman itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Karena dia sayang sekali dengan Daniel. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Saya senang sekali. Daniel, engkau adalah hamba Allah yang hidup. Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun ya, telah sanggupkan ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Wow. Daniel seorang yang disiplin, seorang yang tekun. Aku senang sekali. Kalau kita juga melakukan hal yang sama, seorang yang disiplin dan tekun, ya, apa yang terjadi? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya tetapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wow. Di dalam cerita ini dua hal yang kita bisa lihat kenapa mujizat itu terjadi. Karena Daniel adalah seorang yang memiliki disiplin tinggi untuk berdoa kepada Tuhan dia. Dan juga dia adalah seorang yang tekun. Kalau ketekunan kita itu tidak bisa kita bicara, oh saya tekun, oh saya rajin, oh saya baik loh, oh saya sifatnya bagus. Enggak. You sifatnya jelek atau baik, atau you malas, itu guru kamu, ataupun teman kamu, ataupun pendeta kamu yang tahu, ataupun orang sekeliling kamu yang tahu. Raja tahu bahwa Daniel itu seorang yang tekun. And yet dia respect Daniel dan dia sayang sekali dengan Daniel. Apa yang terjadi? Daniel mengatakan, aku tidak salah kepada Allahku dan kepada kamu ya rajaku, dan aku dibebaskan. Hari ini kalau kita mau mendapatkan berkat Tuhan, marilah kita punya hati, kita punya sifat seperti Daniel, yang disiplinnya tinggi, tiap hari berdoa, dan juga tekun untuk melayani Tuhan dan cinta Tuhan dan baca firman Dia. God bless you. Ingat, apapun masalah kita, kalau Allah menyertai kita, kalau Tuhan Yesus menyertai kita, siapa yang bisa melawan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Hamba Engkau Tuhan yang begitu luar biasa, tidak takut mati, hanya ambil keputusan, yaitu cinta pada Engkau. Apapun yang terjadi, dia berani mengatakan, aku adalah anak Engkau. Aku tidak mau menyembah Allah yang lain selain Allahku. Kita juga akan katakan Tuhan Yesus adalah Allah kita yang satu-satunya. Kita tidak akan goyah iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan gereja JSS, serahkan saudara-saudari kami semuanya di tangan Engkau. Berkatilah mereka, lindungilah mereka, kuatkan iman mereka, jagalah kesehatan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus,